Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilian Vivarsyah dari kelas pengantar Bioteknologi M03. Di sini saya akan menjelaskan DNA dan RNA, mulai dari pengertian, struktur, hingga macam-macamnya. Dimulai dari pengertian DNA terlebih dahulu. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah senyawa kimia yang mengandung informasi genetik dari sebuah makhluk hidup. DNA terdapat di dalam sel-sel makhluk hidup, tepatnya di dalam kromosom. DNA tersusun atas unit-unit yang mengandung gugus fosfat, basa nitrogen, dan gula deoksiribosa yang disebut nukleotida. Molekul-molekul ini membentuk dua unta yang saling mengelilingi, yang disebut double helix atau helix ganda. Struktur DNA rantai helix ganda. Nah, struktur DNA ini pada umumnya merupakan double helix atau rantai ganda. Dua pita yang tersusun atas polinukleotida yang saling mengelilingi, kemudian terhubung oleh suatu ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini terbentuk oleh dua basa yaitu purin dan pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin yang dilambangkan dengan A besar dan guanin yang dilambangkan dengan G besar. Sedangkan basa pirimidin terdiri dari sitosin yang dilambangkan dengan C besar dan timin yang dilambangkan dengan T besar. Adenin berpasangan dengan timin yang membentuk ikatan hidrogen. Ikatan hidrogennya ini berupa rangkap 2. Sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin yang membentuk ikatan hidrogen rangkap 3. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, bahwasanya nukleotida itu adalah pembentuk utama dari DNA. Nukleotida sendiri terdiri atas gugus fosfat, lalu ada basa nitrogen, dan gula pentosa, atau di dalam DNA disebut juga gula deoksiribosa. Nah, apabila gugus fosfat tidak termasuk dalam ikatan tersebut, yang berarti kan hanya ada gabungan antara gula dengan basa nitrogen, hal ini disebut sebagai nukleosida. Nah, di dalam DNA itu sendiri terlihat bahwa nukleotida ini saling terhubung sehingga membentuk polinukleotida. Hubungan antara polinukleotida ini dihubungkan oleh sebuah ikatan yang disebut ikatan fosfodiester yang saya bulatkan dengan warna hijau. Nah, gugus fosfat dari satu nukleotida ini akan berikatan dengan gula pentosa dari nukleotida lainnya. Ikatan fosfodiester terjadi di semua rantai, baik rantai 5' primer maupun rantai 3' primer di kedua untai helix ganda. Yaitu ada macam-macam DNA. Yang pertama itu ada bDNA. bDNA adalah DNA yang paling umum ditemukan di makhluk hidup. Pada lingkungannya yang memiliki pH netral, secara alami DNA akan terbentuk sama seperti bentuk bDNA ini. Satu putaran bDNA memiliki 10 pasang basa, diameter 20 angstrom, tinggi 34 angstrom dengan inti pusat yang stabil. Nah, yang kedua ada aDNA. aDNA merupakan bentuk dari bDNA yang mengalami dehidrasi. Inti pusat ini akan terlepas, tidak seperti aDNA lagi. Lalu pasangan basa akan menjauhi titik pusat. aDNA memiliki helix 10 pasang basa berdiameter 26 angstrom, tinggi 28,6 angstrom pada satu putarannya. Seperti bDNA, aDNA juga memiliki helix yang berputar ke kanan. Nah, yang selanjutnya ini ada zDNA. zDNA ini sangat berbeda dari kedua DNA yang tadi sudah saya jelaskan. zDNA ini juga merupakan perubahan bentuk dari bDNA karena kondisi lingkungan yang tinggi akan garam dan kelembaban yang rendah. Bentuk dari zDNA ini juga berbeda dari aDNA maupun bDNA. zDNA memiliki double helix yang kidal, yaitu berputar ke kiri, bukan ke kanan seperti bDNA ataupun aDNA. Nah, setiap putaran helix zDNA mengandung 12 nukleotida dengan pola zigzag dan inti yang padat.
Heliksnya ini memiliki diameter sebesar 18 angstrom dengan tinggi 44 angstrom, yang berarti zDNA lebih sempit dan lebih panjang dibanding aDNA dan bDNA. Selanjutnya ada RNA. RNA atau asam ribonukleat adalah molekul asam nukleat beruntai tunggal yang tersusun atas polinukleotida dengan fungsi sebagai penyimpanan dan penyalur informasi genetik. RNA sebagai penyimpan informasi genetik, misalnya pada materi genetik virus, terutama golongan retrovirus. RNA juga sebagai penyalur informasi genetik, misalnya pada proses translasi untuk sintesis protein. RNA juga dapat berfungsi sebagai enzim yang dapat mengkatalis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lain. Nah, struktur dari RNA sendiri tersusun atas banyak polinukleotida dengan hanya satu pita tunggal yang tidak berpilin atau berbentuk spiral. Nah, tiap-tiap dari nukleotida tersusun atas gula ribose, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Basa nitrogen RNA ini juga dibedakan menjadi basa purin dan basa pirimidin, seperti halnya DNA. Nah, basa purinnya DNA ini sama dengan, maksud saya basa purinnya RNA ini sama dengan DNA, yaitu tersusun atas adenin dan guanin. Nah, namun di basa pirimidinnya berbeda dengan RNA, yaitu RNA tersusun dari sitosin dan urasil. Nah, monomer nukleotida di DNA berikatan satu sama lain melalui ikatan fosfodiester juga sama seperti DNA antara atom hidroksida di atom C nomor 3 primernya dengan gugus fosfat dari nukleotida berikutnya. Kedua ujung poli atau oligonukleotida yang dihasilkan menyisakan gugus fosfat di atom karbon nomor 5 primer nukleotida pertama dan gugus hidroksil di atom karbon nomor 3 nukleotida terakhir. Selanjutnya ada perbedaan antara DNA dan RNA. Perbedaannya itu meliputi antara lain rantai polinukleotida, letak, gula pentosa, basa nitrogen, kadar, dan fungsi. Pada DNA, rantai polinukleotidanya itu panjang dan berbentuk double helix, yaitu panjang dan berpilin atau spiral ganda. Jadi ada dua rantai, dua pita gitu. Dan di RNA, rantai polinukleotidanya itu pendek, tunggal. Nah, namun di beberapa virus, RNA itu berbentuk sama seperti halnya DNA, yaitu double helix. Jadi tidak semua RNA itu berbentuk tunggal atau berpita satu. Nah, selanjutnya juga tidak berpilin atau spiral. Nah, letaknya ini DNA terletak di inti sel, kloroplas, dan mitokondria. Nah, RNA juga sama di inti sel, kloroplas, dan mitokondria. Namun, di RNA juga dapat ditemukan di sitoplasma dan ribosom. Nah, di gula pentosanya, DNA ini berbentuk atau berformasi sebagai deoksiribosa atau gula yang kehilangan atom oksigennya. Terlihat dari kata D yang berarti hilang. Nah, di RNA ini gula pentosanya berbentuk ribosa. Lalu pada basa nitrogennya, pada DNA, purin terdiri atas guanin dan adenin. Lalu di pirimidin terdiri atas sitosin dan timin. Nah, sedangkan pada RNA, purin juga sama, terdiri dari guanin dan adenin. Namun di pirimidinnya, RNA itu agak sedikit berbeda, yaitu ada sitosin dan urasil. Nah, selanjutnya itu ada kadar. Kadar di DNA itu tetap, tidak tergantung sintesis protein. Sedangkan di RNA itu berubah-ubah, tergantung sintesis proteinnya. Nah, fungsinya itu DNA itu pada umumnya mereplikasi informasi genetik yang akan diturunkan ke keturunannya dari induk ke anakan dan bahan baku dalam sintesis protein. Nah, sedangkan pada RNA berperan dalam sintesis protein. Di sini ada gambar perbedaan dari RNA dan DNA. Yang terlihat di RNA ini bentuknya itu hanya satu untai pita.
sedangkan DNA itu memiliki dua untai pita yang antiparalel atau berlawanan arah dari 5, misalkan dari rantai pertama itu dari 5 primer ke 3 primer. Nah, di rantai satunya di 3 primer lalu ke 5 primer. Nah, ini lalu juga berbentuk double helix. Lalu di RNA itu ada urasil, sedangkan di DNA itu ada timin. Lalu ada macam-macam RNA. Nah, yang pertama itu ada RNA genetik. RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yakni merupakan molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis, seperti yang dimiliki oleh DNA. Dengan kata lain, RNA ini berfungsi sebagai DNA. RNA genetik ini hanya dimiliki makhluk hidup tertentu yang tidak memiliki DNA. Contohnya dalam beberapa virus. Nah, sedangkan pada gambar di sini adalah RNA non-genetik. RNA non-genetik merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA. RNA non-genetik ini dimiliki oleh makhluk hidup yang materi genetiknya diatur oleh DNA. Nah, ada 3 tipe RNA non-genetik, yaitu ada messenger RNA atau mRNA, lalu ada ribosom RNA atau rRNA, lalu yang ada transfer RNA atau tRNA. Nah, yang pertama itu ada mRNA. mRNA disebut juga sebagai RNA duta atau RNA kurir. mRNA merupakan RNA terpanjang yang berbentuk pita tunggal. Fungsi mRNA sendiri adalah sebagai pola cetakan pembentuk polinukleotida atau protein. mRNA juga disebut sebagai istilah kodon karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA dari DNA ke ribosom. Lalu ada rRNA. rRNA merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. Strukturnya berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel. rRNA ini diduga mempunyai fungsi menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. Nah, lalu ada tRNA, merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA. Fungsi lainnya adalah membawa asam amino ke ribosom yang disusun menjadi protein. Bagian tRNA yang berhubungan dengan kodon yang dibawa oleh mRNA disebut antikodon. Nah, di sini ada tabel dari komparasi dari 3 tipe RNA. Yang pertama itu ada mRNA. mRNA ini membawa materi genetik dari DNA di nukleus ke protein yang akan disintesis di dalam sitoplasma. Bentuknya seperti ini. Nah, lalu ada rRNA yang fungsinya sebagai pensintesa protein yang akan dibentuk di ribosom dengan bentuk seperti ini. Lalu ada tRNA yang berfungsi sebagai pembawa asam amino untuk dijadikan protein ke dalam ribosom. Bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada dogma sentral. Dogma sentral ini pengertiannya adalah proses penyimpanan dan pemindahan informasi genetik yang berkaitan dengan DNA, RNA, dan protein. Nah, dogma sentral ini juga menjelaskan mengenai proses perubahan gen menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Nah, dogma sentral sendiri ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu replikasi, lalu kedua transkripsi, dan terakhir translasi. Pertama, yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA ini merupakan proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah diri. Replikasi terjadi di nukleus atau inti sel dan terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. DNA perlu digandakan agar sel baru hasil pembelahan memiliki DNA yang sama dengan sel induk. Cara DNA mereplikasi tubuhnya terdapat 3 model teori, yaitu yang pertama ada model konservatif, yaitu kedua untai polinukleotida induk
atau yang lama tidak berubah dan berfungsi sebagai cetakan. Jadi heliks ganda DNA yang baru tidak mengandung polinukleotida lama. Yang kedua ada model semi-konservatif. Kedua untai polinukleotida berpisah, lalu masing-masing membuat untai polinukleotida baru sebagai pelengkap. Jadi diperoleh dua heliks ganda DNA yang masing-masing mengandung satu untai polinukleotida lama dan satu untai polinukleotida baru. Nah, model semi-konservatif inilah yang diyakini kebenarannya sebagai model replikasi DNA. Nah, yang ketiga ada model dispersif. Beberapa bagian kedua untai polinukleotida lama secara tersebar berfungsi sebagai cetakan, lalu masing-masing bagian membuat bagian-bagian polinukleotida baru sebagai pelengkap. Jadi, diperoleh dua heliks ganda DNA yang masing-masing mengandung molekul DNA lama dan DNA baru secara berselang-seling pada kedua untai polinukleotida. Nah, di sini ada proses bagaimana replikasi DNA terjadi dengan model semi-konservatif. Nah, yang pertama itu enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Kemudian, enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Nah, kemudian masing-masing rantai tunggal diikat oleh protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Nah, lalu selanjutnya ada dua rantai tunggal yang terbentuk. Disebut yang pertama itu leading strand dan lagging strand. Nah, selanjutnya enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut RNA primer. Nah, enzim dari DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru. Nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk. Pada leading strand hanya satu primer sepanjang rantai baru yang akan dibentuk. Nah, pada lagging strand terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Nah, kemudian terdapat celah-celah pada fragmen DNA di lagging strand yang akan disambung oleh kerja enzim ligase. Di sini ada jenis-jenis enzim yang ada dan terjadi pada proses replikasi. Yang pertama itu ada enzim nuklase. Enzim nuklase ini berfungsi menghidrolisis atau memecah rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal mononukleotida. Nah, enzim polimerase masing-masing membentuk rantai baru sebagai pasangan rantai polinukleotida yang telah terpisah sehingga terbentuk dua rantai DNA yang baru. Nah, lalu ada enzim helikase. Enzim helikase ini fungsinya adalah menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal polinukleotida. Lalu ada enzim primase. Enzim primase berfungsi untuk membentuk RNA primer pada rantai cetakan DNA. Lalu ada enzim polimerase. Enzim polimerase ini fungsinya adalah merangkai rantai-rantai mononukleotida membentuk DNA baru. Lalu yang terakhir ada enzim ligase. Enzim ligase berfungsi untuk menyambung nukleotida rantai DNA yang baru terbentuk. Itu ada transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah, tahap ini berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Ada proses transkripsi yang diawali dengan tahap inisiasi atau permulaan. Nah, jika ada proses replikasi, dikenal daerah pangkal replikasi. Pada transkripsi ini dikenal sebagai promoter, yaitu daerah DNA
sebagai tempat melekatnya RNA polimerase untuk memulai transkripsi. RNA polimerase melekat atau berikatan dengan promoter. Nah, setelah promoter berikatan dengan kumpulan protein yang disebut faktor transkripsi, kumpulan antara promoter RNA polimerase dan faktor transkripsi ini disebut kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase membuka rantai DNA. Nah, tahap kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Nah, setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase ini kemudian menyusun untayan nukleotida RNA dengan arah 5' ke 3'. Pada tahap elongasi ini, RNA mengalami pertumbuhan memanjang seiring dengan pembentukan pasangan basa nitrogen pada replikasi. Pada RNA tidak terdapat basa pirimidin timin, melainkan urasil. Oleh karena itu, RNA akan membentuk pasangan basa urasil dengan adenin pada rantai DNA. 3 macam basa yang lain yaitu adenin, guanin, dan sitosin dari DNA akan berpasangan dengan basa komplemennya masing-masing sesuai dengan pengaturan pemasangan basa. Adenin berpasangan dengan urasil, sedangkan guanin dengan sitosin. Bisa dilihat di sini. Itu tahap elongasi. Nah, yang terakhir yaitu tahap terminasi atau pengakhiran. Penyusunan untayan nukleotida RNA yang telah dimulai dari daerah promoter berakhir di daerah terminator. Setelah transkripsi selesai, rantai DNA menyatu kembali seperti semula dan RNA polimerase segera terlepas dari DNA. Akhirnya RNA terlepas dari dan terbentuklah RNA M yang baru. Selanjutnya ada tahap translasi. Ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau RNA messenger atau RNA pembawa pesan bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. mRNA berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA. Setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Di sini ada proses translasi, yaitu dimulai dengan inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Nah, yang kedua itu ada tahap elongasi atau tahap setelah inisiasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA yang membawa asam-asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Nah, selanjutnya ada tahap terakhir yaitu terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Nah, bertemu dengan ribosom. Kodon stop ini ada 3 yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar yang menjadi kodon stop ada AUU. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan materi dan salah kata, saya mohon untuk dimaafkan sebesar-besarnya karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.